Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel BD Programming bersama saya Alwin Pau sebagai instruktur pada video kali ini. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai konsep berorientasi objek atau konsep yang namanya Object Oriented Programming di dalam Java. Nah, jadi ada beberapa tujuan kenapa kita harus pelajari konsep berorientasi objek ini. Yang pertama, supaya kita bisa memahami bagaimana pola ataupun konsep daripada pemrograman berorientasi objek. Dan kemudian, bagaimana kita mengenal atau mengetahui istilah pewarisan dan overriding untuk membedakan objek oriented programming. Dan yang ketiga, yaitu kita bisa membedakan nanti atau mengenal mana yang dikatakan sebagai objek dan mana yang dikatakan sebagai kelas. Nah, jadi itu tiga topik utama ini atau tiga tujuan utama ini yang akan kita pelajarin daripada konsep berorientasi objek ini atau pada bab 4 ini. Oke, kita lihat dasar teorinya. Pemrograman yang bagian A, pemrograman berorientasi objek merupakan atau mengarah pada berorientasi kepada objek. Jadi semua data dan fungsi di dalam paradigma ini dibungkus dalam kelas-kelas atau objek-objek. Nah, jadi maksudnya gimana? Maksudnya semua data atau data-data nanti yang akan kita buat di dalam pemrograman kita nanti kita buat di dalam kelas-kelas tertentu atau di dalam objek-objek tertentu. Nah, itu dia maksudnya ya, untuk pemrograman berorientasi objek. Nah, kemudian untuk kelas dan objek. Kelas yaitu dengan satu atau lebih objek di dalamnya. Nah, jadi dalam artian apa? Di dalam kelas itu bisa lebih dari satu objek kita buat di dalamnya, yang dimana kelas itu merupakan sesuatu yang mempunyai data atau yang memiliki sifat dan fungsi tertentu. Nah, jadi gini, objek bisa kita buat lebih dari satu di dalam kelas, yang dimana objek itu nanti akan mendefinisikan sesuatu yang bisa mempunyai sifat, yang bisa mempunyai data ataupun fungsi tertentu. Nah, kemudian di dalam kelas itu ada istilahnya konsep pewarisan atau inheritance. Yang dalam artian apa? Merupakan tahap atau proses pembentukan kelas baru dari kelas yang sudah ada menjadi kelas superkelas dan kelas subclasses. Nah, jadi dalam artian apa? Nanti kita akan buat kelas baru. Ya, kita buat kelas baru sesuai dengan kelas yang sudah ada sebelumnya, dan itu nanti akan kita jadikan sebagai superkelas. Dan juga bagiannya itu nanti kita jadikan sebagai kelas atau bagian sub daripada kelas itu sendiri. Nah, jadi setelah kita bentuk nanti kelas baru, apa yang dihasilkan? Yaitu yang dihasilkan adalah hierarki kelas, yaitu puncak hierarki yang disebut dengan kelas abstrak. Nah, jadi kita bentuk kelas baru dari kelas yang sudah ada, dan kelas itu nanti kita jadikan sebagai superkelas, dan hasilnya itu akan menghasilkan sesuatu atau suatu hierarki kelas, yaitu puncak hierarki atau yang sering kita sebut dengan kelas abstrak. Yang kedua, konsep overriding. Oke, yang kedua yaitu konsep overriding. Objek superkelas dapat melakukan perubahan perilaku dari metode yang diwarisinya terhadap objek superkelasnya.
Nah, jadi ini nanti bisa dimanfaatkan pada proses inheritance-nya, yang dimana nanti penamaan metode yang sama namun berbeda implementasinya. Nah, jadi konsep daripada overriding ini nanti kita akan melakukan perubahan perilaku dari metode pewarisannya terhadap superkelas yang kita buat tadi, kemudian dimanfaatkan untuk inheritance-nya, dan kemudian pemberian nama atau metode yang sama, pemberian metodenya nanti bisa kita buat sama, namun nanti pengimplementasiannya atau proses pengeksekusian daripada kelas tersebut itu berbeda, ya. Nah, ini untuk bagian kelas yang tadi. Nah, kemudian ada objek. Objek itu instance dari sebuah kelas atau bagian daripada kelas. Objek itu apa isinya? Nah, isinya itu berupa variabel yang ada di dalam kelas. Nah, jadi nanti objek ini kita buat di dalam kelasnya. Ya, nanti objek ini kita buat di dalam kelas atau kita letakkan di dalam kelas. Nah, yang pertama, ada variabel kelas. Nah, ini maksudnya bersama-sama oleh semua objek dalam kelas, atau digunakan bersama-sama oleh semua objek di dalam kelas. Nah, dalam artian apa? Ada nanti satu kelas yang bisa kita buat di dalam kelas tersebut, dan kemudian variabelnya itu nanti bisa kita gunakan di semua objek yang ada di dalam kelas. Nah, jadi nanti satu variabel ini bisa kita pakai untuk kelas-kelas. Jadi maksudnya untuk objek-objek yang lain. Ya. Nah, kemudian variabel objek. Variabel objek disebut instance variable atau variabel, ya. Instance variable, di mana semua objek mempunyai salinan variabel dari pendefinisian di dalam kelas. Nah, jadi variabel objek ini nanti dia akan mempunyai salinan variabel tersendiri, dan untuk mendefinisikan atau dari pendefinisian suatu kelas. Gitu. Nah, kemudian variabel statik. Nah, variabel statik tidak dapat diubah oleh subkelas. Nah, jadi variabel statik ini dia tetap gitu. Jadi siapapun yang ingin menggunakan ataupun di mana kita mau gunakan variabel statik ini, mau di dalam kelas, mau di dalam mau dipakai oleh si objek, itu tidak boleh dirubah. Gitu. Nah, kemudian metode. Nah, di dalam melakukan pembuatan objek variabel itu terdapat dua macam metode. Ada dua metode dan satu metode pengendali. Nah, yang pertama metode kelas. Nah, metode kelas ini dieksekusi meskipun tidak terdapat objek pada kelas tersebut. Nah, dalam artian apa? Kita membuat sebuah kelas dan kemudian di dalam kelas tersebut tidak ada yang namanya objek, maka kelas tersebut akan tetap dieksekusi atau akan tetap dijalankan. Yang kedua yaitu metode objek. Nah, metode ini hanya dapat dieksekusi sehubungan dengan objek tertentu. Nah, contoh ya, kita mendeklarasikan suatu variabel, kita membuat sebuah objek, maka objek itu nanti hanya dapat dieksekusi yang ada di ruang lingkup objek yang kita deklarasikan tadi, atau variabel yang kita deklarasikan tadi. Nah, jadi intinya dia itu hanya berjalan pada objek tersebut. Nah, kemudian ada satu lagi yaitu metode main. Nah, metode main ini merupakan metode yang digunakan saat aplikasi Java dimulai.
berupa keyword statik, dan ini ketetapan. Ya, jadi main ini nanti akan berjalan secara otomatis ketika aplikasi Java-nya itu sudah dijalankan atau sudah dimulai. Dan yang ketiga yaitu instansiasi objek. Nah, instansiasi objek ini mendeklarasikan variabel yang digunakan sebagai referensi ke objek dari kelas bersangkutan. Menginstansiasi kelas dengan menggunakan operasi new dan memasukkan instansinya ke dalam variabel referensi yang baru saja dideklarasikan. Nah, jadi nanti bagian daripada instance objek ini nanti kita akan menggunakan dengan operator-operator new, yang dimana nanti prosesnya itu akan memasukkan instansinya ke dalam variabel. Kemudian nanti baru kita deklarasikan lagi. Oke, nanti kita coba buat program sederhananya. Nah, kita lihat ini. Untuk latihan ini kita lihat ada di sini package siswa. Ada kelas siswa. String nama sama dengan Jahara. Nah, lihat. Jadi kelas yang manakah kelas yang di sini? Ini yaitu ini. Nama kelasnya itu siswa. Kemudian ini variabel instance-nya tadi. Variabel instance tadi ya ini. Kan variabelnya itu atau objek ini kan ada di dalam kelasnya kan, seperti yang saya sampaikan tadi. Variabel itu ada di dalam kelas, gitu. Dan kemudian ada namanya objek dalam kelas atau instansia. Nah ini. Nah jadi tadi ada kelas di sini, ada kelas siswa, kita deklarasikan variabel untuk instansia, variabel instansia. Kemudian ini mainnya tadi itu digunakan pada saat aplikasi dimulai atau dijalankan. Nah, jadi nanti ini public static void main. Ini nanti yang akan dieksekusi pertama, gitu ya, void main. Kemudian mendefinisikan objek dalam kelas. Nah, jadi kita panggil lagi nama kelasnya tadi siswa. Kemudian ini adalah objeknya, gitu ya. Inilah objeknya, objek baru sama dengan new siswa. Berarti kita manipulasi ini. Itu kita buat yang baru, seperti yang saya jelaskan tadi di atas. Nah, jadi proses pembentukan kelas baru dari kelas yang sudah ada menjadi super kelas dan kelas subkelas. Nah, tidak maksudnya tadi. Dan kemudian ini system.out.print nama siswa adalah, nah ini. Nah, jadi nanti prosesnya itu seperti ini, proses pengerjaannya. Gitu. Nah, jadi nanti untuk implementasinya nanti silakan dibuat satu objek seperti ini atau satu program, atau kita coba aja ya, kita coba buat program atau kita buat latihan ini bagaimana cara membuat kelasnya tadi. Kita buka netbeans-nya, kita buat project baru. Ini buat project baru. Oke, kita pilih Java, kemudian Java aplikasi, dan next. Kemudian kita buat namanya. Kita buat namanya sesuai dengan yang di topik kita, yaitu konsep OOP. Nah, berarti kita buat aja namanya konsep OOP. Finish. Ini seperti biasa kita hapus saja. Nah, jadi kita buat kelas yang di sini.
mahasiswa. Ya, di sini ada kelas konsep OOP-nya. Ini nama kelasnya. Kemudian kita buat string nama sini. Berarti ada kelasnya ya, sini. String nama sama dengan Alwinfo. Ya, itu buat namanya string nama. Kemudian kita ambil ini. Nah, kita panggil lagi nama kelas yang tadi di dalam public void main-nya atau di dalam objeknya nanti. Berarti kita ini mendefinisikan objek dalam kelas. Berarti kita membuat satu objek baru di dalam kelas. Berarti ini konsep OOP new sama dengan nama sama dengan new konsep OOP. Oke ya. Nah, kemudian kita cetak system.out.println. Nah, kita ambil namanya. Nama mahasiswa adalah, kita buat sama dengan, nah kita tinggal panggil aja plus, kemudian variabel atau objek baru tadi di dalam kelas ini. Nah, berarti kita panggil namanya nm titik, apa yang kita panggil? Nama, berarti variabel nama di atas ini tadi. Nah, seperti itu. Ya, seperti ini. Nah, berarti ini variabel atau objek ya. Mendeklarasikan variabel dalam kelas, kemudian mendefinisikan objek baru di dalam kelas ini dia. Dan kemudian nanti ini kita manipulasi nama sama dengan titik nama, diambil dari sini. Gitu. Nah, coba kita jalankan. Run. Nah, lihat akan muncul hasilnya. Nama mahasiswa adalah Alwinfo. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi inilah variabel atau kunci yang kita gunakan untuk mendefinisikan objek dalam kelas. Instansiasi ya ini. Berarti inilah bagian daripada kelas. Berarti inilah objeknya tadi. Gitu. Nah, ini mainnya tadi adalah hal yang pertama sekali dijalankan atau metode yang dijalankan pertama sekali ketika ada action yang kita tambahkan di dalam kelasnya itu sendiri. Oke, nah jadi itu saya rasa materinya yang berhubungan dengan kelas. Nah, nanti ini silakan dibuat, ini sebagai tugas, silakan dibuat project ini ya, sama seperti cara yang saya lakukan tadi di atas ya, sama seperti yang saya lakukan tadi di sini.
Caranya sama, hanya saja silakan diikuti nanti prosedur yang ada di sini. Ya, silakan dibuat dan kemudian nanti tugasnya itu nanti dikirim di Classroom. Oke, sampai di sini nanti ya. Oke, silakan dikerjakan. Nah, sampai di sini. Oke, baik, saya rasa itu aja untuk materi hari ini. Silakan dipelajarin materi yang saya jelaskan dari atas tentang OOP-nya tadi atau konsep berorientasi objeknya, supaya nanti paham bagaimana proses pembuatan daripada OOP-nya itu atau berorientasi objeknya itu. Baik, itu aja yang perlu saya sampaikan. Salam dari saya sebagai instruktur pada video kali ini. Dan satu hal lagi, jangan lupa di like, komen, dan subscribe channel ini supaya channel ini bisa menjadi gudang ilmu dan pengetahuan ke depannya dan bisa dipakai untuk menambah pengalaman kita di dalam dunia pemrograman. Oke, baik, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga materi saya sampaikan hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua.